Selamat pagi, Pak Ancan dan teman-teman. Saya Kelvin dan Krista akan mempresentasikan mengenai sengketa terkait klaim konstruksi. Yang pertama, pendahuluan. Suksesnya sebuah proyek sangat bergantung dari kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu owner dan kontraktor. Pihak-pihak tersebut mempunyai kepentingan dan tujuan yang berbeda sehingga dapat menimbulkan konflik atau perselisihan pada saat perencanaan dan pelaksanaan proyek. Sebelum proses konstruksi dimulai, owner dan kontraktor membuat kesepakatan berupa kontrak. Kompleksitas proses konstruksi, dokumen-dokumen proyek, dan kondisi kontrak dapat menyebabkan terjadinya perselisihan, konflik interpretasi, dan sikap bermusuhan. Next stop. Selanjutnya ada klaim konstruksi adalah klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara owner dan kontraktor atau antara kontraktor utama dengan subkontraktor atau supplier mengenai permintaan pertambahan waktu, biaya, atau kompensasi lain. Peningkatan klaim disebabkan oleh ketidaksempurnaan spesifikasi, perbedaan kondisi lapangan, peningkatan lingkup pekerjaan, keterbatasan akses lapangan, percepatan atau penundaan yang disebabkan owner, interpretasi terhadap instruksi di lapangan, dan perlindungan terhadap penyelesaian suatu kerugian. Owner perlu menganalisis yang diajukan oleh kontraktor dengan mempertimbangkan pihak yang bertanggung jawab, situasi proyek, ketidaksempurnaan spesifikasi, dan kesalahan interpretasi kontrak. Next. Selanjutnya ada faktor penyebab klaim. Yang pertama, keterlambatan pekerjaan. Yang kedua, perubahan jadwal oleh owner. Yang ketiga, perubahan isi kontrak yang bersifat informal dari owner. Yang keempat, perbedaan kondisi lapangan. 5. Perbedaan kondisi cuaca. 6. Kegagalan dalam membuat kesepakatan harga akibat perubahan order pekerjaan. 7. Konflik dalam perencanaan dan spesifikasi produk yang sudah tidak diproduksi. 8. Kontrak yang tersendat-sendat. Perubahan penting, pekerjaan di luar lingkup kontrak, penggunaan proyek sebelum penyerahan total, dan kegagalan pembayaran dari owner. Next. Bentuk klaim yang diajukan oleh kontraktor kepada owner biasanya berupa klaim biaya dan klaim waktu. Klaim biaya pada pekerjaan konstruksi terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Klaim waktu dapat dilihat dari jadwal proyek yang seringkali menggunakan teknik critical path method. Metode perhitungan biaya dan waktu yang diklaim dapat menggunakan metode kuantitatif seperti critical path method, productivity loss estimation, simulation technique, and estimating cost items. Next stop. Selanjutnya ada pengajuan klaim. Yang pertama, pada bagian awal ditetapkan secara detail pihak-pihak yang terkait, tanggal terjadinya peristiwa, dan informasi yang sesuai. Yang kedua, ada penjelasan peristiwa penyebab klaim dan akibatnya. Yang ketiga, analisa fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang menjadi dasar klaim, disertai dengan referensi dan pasal-pasal yang tercantum dalam kontrak. Yang keempat, ada perhitungan dampak biaya berdasarkan rincian biaya aktual langsung dan tidak langsung. Yang kelima, penentuan klaim yang menuntut tambahan waktu berdasarkan analisis lintasan waktu kritis dan non-kritis. Next. Selanjutnya ada penyebab kegagalan klaim. Yang pertama, pengajuan klaim terlambat. Yang kedua, kontraktor tidak mengikuti prosedur kontrak. Yang ketiga, kurang akuratnya rekaman data yang dibutuhkan. Yang keempat, klaim yang diajukan tidak mempunyai dasar yang kuat. Yang kelima, informasi yang dibutuhkan untuk menguji kebenaran klaim tidak tersedia. Next. Selanjutnya ada metode penyelesaian klaim. Yang pertama ada engineering judgment.
yaitu konsultan desain yang ditunjuk pemilik bangunan bertanggung jawab untuk mengambil keputusan akhir penyelesaian klaim dan mengikat semua pihak. Yang kedua ada negosiasi, pihak yang berselisih mencari penyelesaian tanpa campur tangan pihak lain. Yang ketiga ada mediasi, pihak yang berselisih menggunakan mediator yang bersifat netral dan keputusannya bersifat tidak mengikat. Yang keempat arbitrase, pihak yang berselisih menunjuk arbitrator dari badan arbitrase dan keputusannya bersifat mengikat. Yang kelima litigasi, perselisihan dibawa ke pengadilan dan masing-masing pihak diwakili pengacaranya. Yang keenam ada mini trial, pihak yang berselisih diwakili oleh masing-masing manajer proyek dan adanya pihak ketiga sebagai penasehat. Yang ketujuh ada dispute review board, masing-masing pihak yang berselisih memilih satu perwakilan untuk menunjuk pihak ketiga dan keputusannya bersifat tidak mengikat. Next. Supaya tidak terjadi klaim, hal-hal yang harus dilakukan yang pertama pelajari kontrak sebaik-baiknya, yang kedua menggunakan asuransi, yang ketiga memeriksa program kerja pelaksanaan konstruksi sebelum masa penawaran, yang keempat memilih tim konstruksi yang kompeten, yang kelima menerapkan sistem informasi manajemen untuk mengidentifikasi permasalahan yang potensial. Next. Untuk literatur review-nya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis sistematik literatur review, metodologi penelitian atau riset tertentu dan pengembangan yang dilakukan untuk mengumpulkan serta mengevaluasi penelitian terkait pada fokus topik tertentu. Next. Yang pertama ada case 1 itu antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pindrang dengan Haji Muhammad Hussein Zain, itu Direktur PT Faisal Putra Mandiri, dengan proyek putusan nomor 390 Kap garing Pit.Sus garing 2017 tentang pekerjaan konstruksi pembangunan Jembatan Bamba. Summary-nya pada tahun anggaran 2011, pemerintah daerah Pindrang melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pindrang melaksanakan paket pekerjaan konstruksi pembangunan Jembatan Bamba, Kecamatan Batu Lapa, Kabupaten Pindrang dengan total anggaran sebesar Rp2.500.000.000, jasa konsultasi perencanaan sebesar Rp150.000.000 dan jasa pengawasan sebesar Rp100.000.000 yang bersumber dari dana anggaran belanja modal melalui APBD Kabupaten Pindrang tahun anggaran 2011, pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi pembangunan Jembatan Bamba diawali dengan kegiatan perencanaan dengan melalui pelelangan atau seleksi yang dimenangkan oleh CV Duta Konstruksi. Next stop. Dalam pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi pembangunan Jembatan Bamba tahun 2011 tersebut dilaksanakan melalui pelelangan umum yang memenangkan pelelangan dan ditunjuk selaku kontraktor pelaksana atau penyedia jasa adalah terdakwa sebagai Direktur PT Faisal Putra Mandiri berdasarkan kontrak atau surat perjanjian nomor 8 garing SP garing PJM garing 2011 tertanggal 12 Mei 2011 dengan nilai kontrak Rp2.449.743.000 dengan waktu pekerjaan 210 hari kalender, yakni sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 7 Desember 2011 yang masing-masing ditandatangani oleh Dr. Andes M. Nur Dirman, BE selaku pelaku pejabat pembuat komitmen dengan terdakwa sebagai Direktur PT Faisal Putra Mandiri, sedangkan yang bertindak selaku konsultan pengawas adalah Insinyur Gamri Genisa yang telah menerima kuasa dari Lukman Hakim selaku Direktur CV Megatama Globalindo, di mana CV Megatama Globalindo menjadi konsultan pengawas pada pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi pembangunan Jembatan Bamba tahun 2011 melalui pelelangan atau pengadaan langsung. Next.
Pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi pembangunan Jembatan Bamba tahun 2011 yang dilaksanakan oleh terdakwa sebagai kontraktor pelaksana atau penyedia jasa selaku Direktur PT Faisal Putra Mandiri dinyatakan selesai 100% pada tanggal 10 November 2011 dan telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor 48-BAPP-BAPP-11-2011 tanggal 10 November 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Andes M. Nurdirman BE selaku PPK, Ilham Virgoyanto Eka Putra STMT selaku PPTK, Muhammad Bakhtiar B. ST selaku pengawas lapangan, Insinyur Gamri Genisa selalu konsultan pengawas dan terdakwa selaku pelaksana pekerjaan dan telah diterimakan atau penyerahan pertama pada tanggal 7 Desember 2011 oleh terdakwa sebagai Direktur PT Faisal Putra Mandiri kepada pejabat pembuat komitmen sesuai dengan berita acara penyelesaian pekerjaan nomor 47-BAP-PJM-PJM-11-2011 serta telah dilakukan pembayaran sebesar Rp2.375.849 kepada terdakwa sebagai Direktur PT Faisal Putra Mandiri. Next stop. Namun dalam periode masa pemeliharaan kontrak yaitu pada tanggal 6 Desember 2011, Jembatan Bamba, Kecamatan Batu Lapa, Kabupaten Pinrang runtuh, yaitu bagian atas jembatan pada bagian bentang 1 dan bentang 2 runtuh ke tengah sungai mengikuti turunnya pilar 1 dan tidak dapat difungsikan sebagai tujuan pembangunannya. Hal mana berdasarkan analisis yang dituangkan dalam laporan hasil tim ahli teknis Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 15 Februari 2012 yang dijadikan rujukan oleh auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Jembatan Bamba Kecamatan Batu Lapa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2011 nomor SR 238 garing PW 21 garing 5 garing 2013 tanggal 25 April 2013 disimpulkan bahwa runtuhnya Jembatan Bamba disebabkan oleh adanya kegagalan bangunan yaitu faktor kelalaian manusia sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Adapun contoh kelalaiannya yaitu rencana tinggi pilar jembatan harusnya 9,5 meter tetapi realisasinya hanya 7,55 meter dan volume cincin pondasi sumuran diameter 80 cm tercantum dalam kontrak itu 144 meter, pada gambar rencana 108 meter dan realisasinya hanya 102 meter. Next. Selanjutnya ada putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 54 garing Pitsus garing 2013 garing PN MKS tanggal 7 April 2014. Pertama, menyatakan terdakwa Haji Muhammad Hussein Zain bin Zain tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan ke-1 primer. Yang kedua, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan ke-1 primer. Yang ketiga, menyatakan terdakwa Haji Muhammad Hussein Zain bin Zain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haji Muhammad Hussein Zain bin Zain oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Next. Selanjutnya ada putusan Pengadilan Tinggi Makassar nomor 15 garing Pitsus Kor garing 2015 garing PT MKS tanggal 8 Juni 2015. Yang pertama, menerima permintaan banding dari jaksa penuntut dan terdakwa tersebut. Yang kedua, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 54
garing Pitsus garing 2013 garing PNMKS tanggal 7 April 2014 mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Yang ketiga, menyatakan terdakwa Haji Muhammad Hussein Zain bin Zain tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan ke-1 primer. Kedua, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan ke-1 primer. Yang kelima, menyatakan terdakwa Haji Muhammad Hussein Zain bin Zain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Yang keenam, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haji Muhammad Hussein Zain bin Zain. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar 500 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Next. Selanjutnya ada putusan Mahkamah Agung. Yang pertama menyatakan terdakwa Haji Muhammad Hussein Zain bin Zain tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Yang kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Yang ketiga, menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 2.223.126.977 rupiah paling lama 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar uang pengganti, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 tahun. Yang keempat, memerintah supaya terdakwa ditahan. Next. Lesson learned yang didapatkan dari kasus ini yang pertama, itu ada pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi pembangunan jembatan Bamba tahun 2011 yang dilaksanakan oleh terdakwa sebagai kontraktor, pelaksana atau penyedia jasa selaku Direktur PT Faisal Putra Mandiri dinyatakan selesai 100% pada tanggal 10 November 2011 dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Insinyur Gamri Genisa selaku konsultan pengawas. Namun dalam periode masa pemegang kontrak yaitu pada 6 Desember 2011, jembatan Bamba, Kecamatan Batu Lapa, Kabupaten Pinrang runtuh yaitu bagian atas jembatan pada bagian bentang 1 dan bentang 2 runtuh ke tengah sungai mengikuti turunnya pilar 1 dan tidak dapat difungsikan sebagai tujuan pembangunannya. Ditemukan penyebab runtuhnya jembatan Bamba disebabkan oleh adanya kegagalan bangunan yaitu faktor kelalaian manusia sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Next. Baik, next. Kasus kedua. Di sini Menteri Perumahan Rakyat versus Philip Tadilintin atau konsultan dan kontraktor PT Citra Jadi Nusantara, proyek putusan nomor 94 PK garing Pitsus garing 2016 tentang proyek rumah masyarakat berpenghasilan rendah Kabupaten Flores Timur. Case sumerinya terdakwa Dr. Handas Philips Tangdilintin MM atau selaku direktur. Ya, ini di skip aja nih. Langsung aja ke apa yang diklaim yang menjadi permasalahan. Oke, Pak. Case sumerinya yaitu kegiatan penyediaan MBR sebanyak 200 unit dan pelaksanaan pekerjaan selama 75 hari kalender sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012 dengan nilai kontrak 4.894.707.000 dikerjakan oleh PT Citra Jadi Nusantara atau bentuk kontrak gabungan LUMP
SUM, dan harga satuan. Selama waktu pelaksanaan addendum kontrak sampai dengan tanggal 21 Desember 2012, baru hanya terbangun sekitar 3 unit rumah yang sudah selesai minus pintu dan jendela. Kemudian Satker memberikan waktu tambahan selama 50 hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, tetapi tidak dikerjakan juga. Lanjut, sampai dengan tanggal 31 Juli 2013, kontraktor tidak mampu melaksanakan pekerjaan tersebut selesai 100%. Dan berdasarkan pasal 18 ayat 3 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PR 37/PB/2012 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2012, Kasatker selaku KPA menyatakan kontraktor pelaksanaan yaitu PT Citra Jadi Nusantara telah tidak sesuai menjalani isi kontrak atau wan prestasi, dan selanjutnya menyampaikan kepada Kepala KPPN untuk mengajukan klaim pencarian jaminan atau garasi bank untuk untung kas negara sebesar persentase pekerjaan yang tidak diselesaikan atau tidak dapat diselesaikan. Namun, hal tersebut tidak dilakukan karena PPK dan kontraktor telah menandatangani dokumen serah terima pekerjaan atau PHO yang telah disiapkan oleh pihak Kasatker yang menyatakan pekerjaan telah dilakukan 100% sesuai kontrak. Lanjut, namun berdasarkan bukti SP2D atau surat perintah pencairan dana dari Bendahara Umum Negara anggaran untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Flores Timur tersebut sudah dilakukan pembayaran 100% sesuai dengan nilai kontrak atau addendum ke-1 kepada kontraktor pelaksana Dr. Philips Tangdilintin MM selaku kuasa direksi PT Citra Jadi Nusantara. Secara kontraktual, prestasi kerja PT Citra Jadi Nusantara saat diinvestigasi tanggal 13 Januari 2015 sebesar 22,56%, sehingga selisih biaya akibat kekurangan volume pekerjaan yakni sebesar Rp1.012.234.323. Berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas penyalahgunaan anggaran pada Satuan Kerja Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR, Direktif Presiden di Provinsi INSI Nusa Tenggara Timur untuk wilayah Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2012 nomor SR 218/PW24/5/2015 tanggal 10 Juli 2015. Ditemukan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yakni Rp1.651.698.650 dan terdakwa Dr. Philips Tangdilintin MM selaku direksi PT Citra Jadi Nusantara bersama-sama dengan Ardiansyah Hayat selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK Kabupaten Flores Timur diketahui melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri dalam proyek Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR. Jadi di sini ada putusan pengadilan negeri Kupang nomor 54/Pitsus TPK/2015/PN KPG tanggal 7 Januari 2016. Pertama menyatakan terdakwa Dr. Philips Tangdilintin MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana atau korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair di penuntut umum. Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Yang ketiga, menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran
uang pengganti kepada terdakwa sebesar 659.215.606 rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun. Yang keempat, menetapkan masa penahanan dan penangkapan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Yang kelima, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Lanjut, menerima permintaan banding dari terdakwa penasihat hukum tersebut. Yang ketujuh, menguatkan keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang nomor 54 /Pitsus TPK /2015 PN KPG tanggal 7 Januari 2016 dimintakan banding tersebut. Kedelapan, memerintahkan agar terdakwa Dr. Philips Tangdilintin MM tetap ditahan. Yang kesembilan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa Dr. Philips Tangdilintin MM tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Yang ke-10, membebani terdakwa Dr. Philips Tangdilintin MM untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang tingkat banding sebesar Rp5.000. Jadi Mahkamah Agung memutuskan pertama menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi atau terdakwa Dr. Philips Tangdilintin MM tersebut. Yang kedua, membebankan kepada pemohon kasasi atau terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500. Kesan penilaiannya yaitu terdakwa Dr. Philips Tangdilintin MM selaku Direksi PT Citra Jadi Nusantara yang telah ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan bersama dengan saksi Ardiansyah Hayat selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK Kabupaten Flores Timur untuk proyek rumah masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR sejak tanggal 3 Februari 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013. Kegiatan penyediaan MBR sebanyak 200 unit dan pelaksanaan pekerjaan selama 75 hari kalender sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012 dengan nilai kontrak Rp4.894.707.007 dikerjakan oleh PT Citra Jadi Nusantara atau dalam bentuk kontrak gabungan LUMP, SUMP, dan harga satuan. Jadi lanjut, selama waktu pelaksanaan andendum kontrak sampai dengan tanggal 21 Desember 2012 baru hanya terbangun sekitar 3 unit rumah yang sudah selesai dan dengan minus pintu dan jendela. Namun berdasarkan bukti SP2D atau surat perintah pencarian dana dari Bendahara Umum Negara Anggaran untuk pekerjaan pembangunan rumah khusus Kabupaten Flores Timur tersebut sudah dilakukan pembayaran 100% sesuai dengan nilai kontrak atau andendum ke-1 kepada kontraktor pelaksana Dr. Philips Tangdilintin MM selaku kuasa direksi PT Citra Jadi Nusantara. Secara kontraktual, prestasi kerja PT Citra Jadi Nusantara saat diinvestigasi tanggal 13 Januari 2015 sebesar 22,56%, sehingga selisih biaya akibat kekurangan volume pekerjaan yakni sebesar Rp1.234.323. Jadi finding dan discussion-nya yaitu kasus pertama, pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi pembangunan Jembatan Bamba tahun 2011 yang dilaksanakan oleh terdakwa sebagai kontraktor, pelaksana atau penyedia jasa selaku Direktur PT Faisal Putra Mandiri dinyatakan selesai 100% pada tanggal 10 November 2011 dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Insinyur Gamri Genisa selaku konsultan pengawas. Proyek telah diserah terimakan. Halo Gia, ini kan sama ya dan tadi ya.
Iya, Pak. Ini sama ini dengan tadi kan. Udah skip aja lah. Iya. Skip. Next coba. Ya, ini untuk kasus Ini keduanya juga yang yaitu kedua sama kan ya. Udah disampaikan juga ini tadi kan. Ya kan? Pak. Next. Jadi kesimpulannya berdasarkan dari 2 kasus di atas, itu dapat disimpulkan kontraktor harus memenuhi kewajiban untuk melaksanakan proyek sesuai kontrak dan spesifikasi yang diinginkan oleh klien. Kedua, konsultan atau perencanaan dan pengawas harus memenuhi kewajiban untuk merencanakan dan mengawasi proyek agar sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh klien. Yang ketiga, tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Dan yang terakhir, tidak melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, organisasi maupun negara. Ini ada referensinya. Terima kasih, Pak. Oke.